Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi kronologi peristiwa Fathu Mekah. Apakah peristiwa Fathu Mekah itu? Peristiwa Fathu Mekah yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun. Sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Bagaimana kronologi peristiwa Fathu Mekah? Ya, kronologi peristiwa Fathu Mekah dimulai dari melakukan persiapan terlebih dahulu. Di sini, Rasulullah SAW melakukan persiapan dengan cara membuat rencana secara diam-diam agar rencana tersebut tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Namun, rencana tersebut akhirnya terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, yang memberitahukan kepada kaum kafir Quraisy adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, setelah melakukan persiapan, akhirnya Rasulullah SAW melakukan pemberangkatan. Nah, Rasulullah SAW melakukan pemberangkatan pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membebaskan dan mengamankan kota suci dari kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Ketika di tengah perjalanan dan sampai di Al-Abwa, Rasulullah SAW bertemu Abu Sufyan bin Haris dan Abdullah bin Abu Umayyah. Keduanya itu datang untuk menyatakan keislamannya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyambut dengan penuh kegembiraan. Nah, setelah Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan itu diberi kepercayaan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi perantara dengan masyarakat Quraisy. Kenapa yang ditunjuk Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan itu adalah orang yang dipercaya untuk menjaga keselamatan masyarakat Quraisy dan kota Mekah dari serangan umat Islam. Jadi Abu Sufyan itu dijadikan perantara dengan masyarakat Quraisy oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian Abu Sufyan itu disuruh untuk menyampaikan pengumuman kepada kaum kafir Quraisy. Nah, isi pengumumannya itu apa saja? Isi pengumumannya itu, yang pertama, setiap orang yang masuk atau berlindung di rumah Abu Sufyan, ia akan selamat. Yang kedua, setiap orang yang tinggal di rumahnya masing-masing dan tidak melarikan diri, ia akan selamat. Dan yang ketiga, setiap orang yang berada di Masjidil Haram juga akan selamat. Nah, setelah Abu Sufyan mengetahui isi pengumuman tersebut, Abu Sufyan segera berangkat ke Mekah. Nah, Abu Sufyan berangkat ke Mekah itu untuk menyampaikan pengumuman dan pesan perdamaian kepada kaum kafir Quraisy. Dan juga meminta agar kaum kafir Quraisy itu tidak melakukan perlawanan ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Ternyata benar. Nah, kaum kafir Quraisy tidak melakukan perlawanan. Hanya saja
kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang mendapat perlawanan. Kaum kafir Quraisy hanya melakukan perlawanan pada kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Namun perlawanan tersebut itu tidak sampai menjatuhkan korban. Setelah melakukan pemberangkatan, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah. Nah, ketika memasuki Mekah, kaum muslimin itu sambil mengumandangkan takbir. Nabi Muhammad kemudian membagi pasukannya itu menjadi 4 bagian, yaitu bagian utara, timur, selatan, dan barat, sehingga kota Mekah itu dapat terkepung. Setelah itu Rasulullah dan kaum muslimin itu melakukan tawaf dan mencium Hajar Aswad. Di sini Rasulullah melakukan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah menggunakan kendaraannya, yaitu dengan cara menunggang kendaraannya tersebut dan mencium Hajar Aswad dengan perantaraan tongkatnya. Kemudian Rasulullah bersama kaum muslimin itu menghancurkan berhala-berhala yang ada dan terdapat di sekitar Ka'bah. Setelah berhala-berhala itu dapat dibersihkan, Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kemudian kaum muslimin melaksanakan sholat dan diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terjadinya Fathu Mekah, banyak sekali penduduk Jazirah Arab yang masuk Islam. Mereka berbondong-bondong menghadap Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya. Di antaranya pembesar Quraisy yang masuk Islam yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Mu'tib bin Abu Lahab, dan Ummu Hani binti Abi Thalib. Nah, ketika Rasulullah SAW masuki kota Mekah, kaum kafir Quraisy itu sangat ketakutan karena kaum kafir Quraisy itu merasa telah memerangi dan mengusir Rasulullah SAW dari tanah kelahirannya. Di sini kaum kafir Quraisy itu berkerumun dan menghadap Rasulullah untuk siap menerima hukuman. Namun Rasulullah SAW itu telah memaafkan kaum kafir Quraisy dengan cara menyuruh mereka pergi. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbahnya. Nah, isi khutbah Rasulullah itu apa saja? Yang pertama, seorang muslim tidak boleh dihukum mati karena membunuh orang kafir. Yang kedua, 2 orang yang berbeda agama tidak boleh saling mewarisi. Yang ketiga, seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan sejauh 3 hari jarak tempuh kecuali bersama muhrimnya. Yang keempat, tidak ada sholat setelah subuh dan asyar. Yang kelima, tidak boleh berpuasa pada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, setelah kejadian itu, setelah peristiwa Fathu Mekah, orang-orang itu berdatangan kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan diri masuk Islam. Setelah kaum muslimin memasuki kota Mekah, Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri. Kemudian, dia dikejar oleh istrinya yang telah masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, yaitu Ummu Hakim. Kenapa Ikrimah bin Abu Jahal itu melarikan diri? Karena awalnya Ikrimah bin Abu Jahal itu tidak mau masuk Islam. Setelah ia melarikan diri, kemudian dikejar oleh istrinya yaitu Ummu Hakim. Akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal mau kembali ke Mekah dan mau menyatakan diri masuk Islam. Nah,
Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.